Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dalam suasana Natal ini, saya akan menyanyikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Di sawah dan di ladang ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di rumah dan di pondok ladangku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Di bukit dan di lembah ku bekerja, di sana Yesus ada bersamaku. Di sungai dan di danau sana ku berada, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Yesus ada bersamaku. Di siang hari atau di gelap malam, di sana Yesus ada besertaku. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk percaya, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan ikut titik koma apa yang Tuhan katakan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang ajaib yang kami dengar sebentar. Beri kami anugerah untuk mengerti, minta Roh Kudus menjelaskan firman Tuhan kepada hati kami masing-masing, semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Dari Perjanjian Lama, Bilangan pasal 20, Bilangan pasal 20, ayatnya yang ke-11 dan 12. Bilangan 20 ayat 11-12, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Amin. Saudara pemirsa, ini sesungguhnya cerita yang menyedihkan. Hanya satu kesalahan
sepanjang 40 tahun itu Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Itulah saudara sekalian, bila engkau hamba Tuhan, bila engkau orang yang dipakai oleh Tuhan, jaga baik hidupmu. Jaga baik. Ya, jangan sama sekali engkau lalai melaksanakan firman Tuhan. Di sini apa? Tuhan suruh tunjukkan tongkat itu ke bukit batu. Dan Tuhan akan mengeluarkan air. Saudara sekalian, kenapa Musa ceroboh? Bukan ceroboh. Inilah yang harus kita perhatikan benar-benar. Musa buat itu karena pengalaman dulu. Dulu pengalaman dia ialah pukul bukit batu, kemudian air keluar dari sana. Ingatan dia masih kuat tentang pengalaman masa lalu. Oleh sebab itu, kalau saudara Tuhan beri karunia pelayanan pelepasan, kesembuhan ilahi misalnya seperti itu, tolong jangan pernah ikut pengalaman masa lalu. Itu sebabnya saya, hamba-hamba Tuhan dalam kalangan kami, saudara sekalian, di gereja kami, atau dalam pelayanan dulu ketika saya masih aktif pelayanan di GO Studio, itu pelayanan televisi, saya selalu mengatakan kepada konselor-konselor kami yang menjawab orang, jangan pakai pengalaman mendoakan orang. Oh, saya dulu sudah pernah mendoakan orang buta sembuh. Nah, sekarang saya pakai cara yang sama. Jangan. Harus cari kehendak Tuhan. Sebenarnya itu yang saya mau katakan pada saudara sekalian. Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Tuhan Yesus menangani orang buta, orang lumpuh, orang kusta, tidak pernah sama. Ya, tidak pernah sama. Dia pakai cara masing-masing berbeda-beda, saudara sekalian. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita hari ini untuk mulailah kita baca Alkitab. Dan perhatikan betul sampai titik komanya Alkitab itu. Ya. Sekarang sudah keluar Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru yang kedua. Nah, sudah perhatikan betul. Di sana ada beberapa kata yang berubah karena betul-betul disesuaikan sekarang dengan bahasa asli Alkitab. Perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Hati-hati kita dengan istilah-istilah misalnya. Nah, saya mengajak kita hari ini untuk sampai kepada titik itu sehingga kita tidak kemudian dihukum Tuhan seperti Harun dan Musa. Ya. Karena pengalaman, karena dengar firman Tuhan tapi tidak betul-betul. Jadi firman Tuhan sudah campur dengan dengan pengalaman masa lalu yang menyebabkan kemudian mereka dihukum oleh Tuhan. Jadi oleh sebab itu saya berkali-kali katakan pada saudara sekalian, baca Alkitab dengan teliti. Itu sebabnya saya oleh anugerah Tuhan sudah baca Alkitab ini Kejadian sampai Wahyu sebanyak 33 kali. Sekarang tidak bisa lagi. Dan sudah tua, jadi mata saya seringkali sudah kabur ketika membaca Alkitab ini dan mudah capek. Ya sudah tua, sudah umur 70 tahun lebih. Jadi itu sebabnya mengapa saya mengajak kita semua terus buat dalam makanan berkisih hari ini yang tertulis di bagian terakhir. Saya sebutkan di sana baca Alkitab setahun. Jadi tolong baca Alkitab, dengar firman Tuhan dengan baik dan lakukan. Itu yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Terutama kalau Anda hamba Tuhan. Kalau Anda hamba Tuhan, kalau Anda seorang yang dipakai oleh Tuhan, mungkin majelis gereja atau hamba Tuhan awam, tapi Tuhan pakai sudah secara luar biasa, tolong perhatikan ini sungguh-sungguh. Sehingga sudah bisa terus menjadi berkat. Di sini memang iya. Saya juga heran, saudara sekalian. Mari kita lihat.
Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu ia memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air. Kok keluar banyak air padahal dia keliru? Itu anugerah Tuhan namanya. Seringkali kita keliru menafsirkan anugerah Tuhan. Misalnya hidup kita diberkati secara keuangan misalnya. Terus kita mengira bahwa kita itu sudah betul-betul beres di hadapan Tuhan. Tidak, saudara sekalian. Mari kita terus mengoreksi diri, dan mau dikoreksi oleh orang lain, diberitahu oleh orang lain tentang berbagai hal. Ya, saya juga terus diberitahu oleh hamba Tuhan yang lebih muda. Pak, begini Pak, begini Pak. Mungkin saya sudah tidak terlalu akrab dengan teknologi sekarang. Karena itu harus ada yang mengajar saya. Jadi kita juga harus seperti itu. Kadang-kadang anugerah Tuhan membuat kita lupa diri bahwa Tuhan masih pakai kita. Padahal itu karena Tuhan mengasihi orang lain. Tuhan mengasihi umatnya yang perlu minum. Jadi pesannya hari ini ialah tolong teliti mendengarkan suara Tuhan dan lakukan titik koma dari firman Tuhan yang sudah dengar. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berikan kepekaan dalam hati dan pikiran kami supaya kami tahu benar melaksanakan firman Tuhan yang perlu kami lakukan setiap hari. Apalagi kalau kami ini hamba-hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin gereja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.